Gue tuh inget banget dulu pas zaman kuliah, ada cerita urban. Antara foundernya Grab sama foundernya Gojek. Pas masuk Indonesia, satu fokus ke taksi, yaitu mobil. Yang satu fokus ke motor. Terus ada obrolan, yaudah gue menangin market taksi di market mobil. Lu menangin market motor aja, terus nanti kita kolaborasi. Grab yang pertama didiriin di Malaysia tahun 2012. Waktu itu tuh namanya My Taxi. Masuk ke Indonesia di tahun 2014. Salah satu momen yang paling besar itu pas Grab membeli operasionalnya Uber di Asia Tenggara tahun 2018. Baru tuh, dia bener-bener menjala. Dan di tahun 2021 Grab akhirnya IPO lewat jalur SPAC nilainya 40 miliar dolar. Nge-secure jadi perusahaan teknologi salah satu yang paling signifikan di Asia Tenggara. Sekarang kita pindah cerita ke Goto. Oh, ada yang bisa muncul dari dalam negara. Nah, Gojek mulai dari call center buat layanan ojek di 2010. Pelan-pelan bikin aplikasi ke arah super app juga. Simpelnya, dua ini punya ekosistem yang bisa dibilang hampir sama persis. Yang awalnya main di marketnya sendiri, akhirnya mereka harus berkompetisi. Dan kalau harus berkompetisi, di saat waktu itu uang itu murah ya, terjadilah bakar-bakar duit. Dan ini nggak jauh dari Tokopedia yang didiri di 2009. Terjadilah merger Gojek dan Tokopedia di 2021. Lahirlah Goto Group, ekosistem digital Indonesia yang nyatuin layanan mobilitas, belanja, dan pembayaran. Akhirnya di tahun 2022, IPO lah, dan terjadi sejarah. Tapi harusnya dari cerita ini kalian udah lumayan ngerti. Kenapa omongan-omongan merger atau akuisisi ini tuh terjadi? Karena bisnis itu harus sehat, bisnis harus profitable, dan kompetisi yang terjadi di era uang itu banyak banget dan gratis bisa dibilang ya. Setiap terjadi bakar-bakar duit, sekarang harus terjadi proses efisiensi. Dan itu sebenarnya tujuannya dari merger atau akuisisi. Biar dua perusahaan yang efisien, udah nggak usah kompetisi deh, jadi satu aja.